Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Marina dari kelas 2B D4 Akuntansi akan mempresentasikan materi tentang desentralisasi, sentralisasi, dan alasan memilih desentralisasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengatur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat penanggung-jawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Adapun dua pendekatan dalam pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan mereka yang rumit dan beragam, yaitu desentralisasi dan sentralisasi. Pada keputusan sentralisasi, berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah yang bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Sedangkan keputusan desentralisasi memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Maka desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Baiklah, materi selanjutnya tentang alasan untuk melakukan atau memilih desentralisasi. Yang pertama yaitu karena kemudahan dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Maksudnya yaitu di mana kualitas dari berbagai keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Yang kedua, memfokuskan manajemen pusat, maksudnya yaitu dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional, manajemen pusat bebas untuk menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga yaitu melatih dan memotivasi para manajemen segmen. Maksudnya yaitu, organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer ke jenjang yang lebih tinggi, yang keluar untuk mengambil keputusan dari peluang yang baru. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing serta membuka segmen-segmen ke berbagai kekuatan pasar. Maksudnya yaitu, adapun salah satu cara untuk meningkatkan kinerja untuk sebuah pabrik adalah dengan memperkenalkannya lebih jauh pada kekuatan pasar. Baiklah, materi selanjutnya tentang pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu, sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, materi selanjutnya tentang jenis-jenis pusat pertanggungjawaban beserta contohnya. Yang pertama ada pusat biaya atau cost center, di mana manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya saja, contohnya departemen produksi. Yang kedua, ada pusat pendapatan atau revenue center, di mana manajernya hanya bertanggung jawab terhadap penjualan saja, contohnya departemen pemasaran. Dan yang ketiga, ada pusat laba atau profit center, di mana manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya, contohnya manajer pabrik. Yang keempat, pusat investasi atau investment center, di mana manajernya juga bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Contohnya, manajer pusat investasi. Selanjutnya, materi tentang konsep dan perbedaan antara variable costing dan full costing. Perhitungan biaya variabel yang juga disebut dengan biaya langsung hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, kemudian overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Perhitungan biaya absorpsi atau full costing membebankan semua biaya manufaktur ke produk yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap,
yang merupakan hal-hal untuk menentukan biaya produk. Menurut metode ini, overhead tetap dibebankan pada produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Berikutnya materi tentang penilaian persediaan dengan variabel costing dan full costing. Perhatikan contoh soal berikut. Persediaan dinilai atas biaya produk atau produksi. Diketahui unit diproduksi 10.000, unit terjual 8.000, bahan baku langsung 50, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50, overhead tetap per unit yang diproduksi 25, penjualan dan administrasi tetap 100.000. Diminta, hitunglah biaya persediaan akhir dengan menggunakan perhitungan biaya absorpsi atau full costing dan variable costing. Baiklah, berikut penyelesaian dari contoh soal tersebut. Yang pertama, perhitungan biaya absorpsi atau full costing. Diketahui bahan baku langsungnya 50, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50, overhead tetap 25, kita jumlahkan, dapat biaya produk per unitnya sebesar 225, kemudian kita cari nilai persediaan akhirnya, 2000 dikali 225 sama dengan 450.000. 2000 kita dapat dari unit diproduksi dikurang dengan unit terjual sama dengan 10.000 dikurang 8.000, jadi persediaan akhirnya 2.000 unit. Kita kalikan dengan 225 yang merupakan biaya produk per unit, dapat hasilnya 450.000. Berikutnya, untuk perhitungan biaya variabel atau variable costing, diketahui bahan baku langsungnya 50, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50, kita jumlahkan, dapat biaya produk per unitnya 200, kemudian kita cari nilai persediaan akhirnya, 2000 dikali 200 dapat 400.000. Baiklah, materi selanjutnya tentang penyusunan laporan laba rugi dengan menggunakan pendekatan biaya absorpsi atau full costing dan variable costing. Baiklah, dengan menggunakan data dari contoh soal sebelumnya, kita akan menghitung harga pokok penjualan dan laporan laba rugi dengan menggunakan metode perhitungan full costing atau biaya absorpsi. Diketahui penjualan sebesar 2.400.000 yang didapat dari unit terjual sebesar 8.000, kita kalikan dengan harga per unitnya yaitu 300, dapat 2.400.000. Selanjutnya dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 1.800.000. Harga pokok penjualan kita dapat dari biaya unit produksi absorpsi, kita kalikan dengan unit yang terjual sebesar 225 dikali dengan 8.000 dapat 1.800.000. Setelah kita kurangkan dapat margin kotornya sebesar 600.000. Kemudian margin kotornya kita kurangi dengan beban penjualan dan administrasi sebesar 100.000. Kemudian kita dapat laba operasi sebesar 500.000. Baiklah, selanjutnya kita akan menyusun laporan laba rugi dengan menggunakan pendekatan variable costing. Yang pertama diketahui penjualannya sebesar 2.400.000, kemudian kita kurangi dengan beban variabel sebesar 1.600.000. Kemudian kita dapat margin kontribusi sebesar 800.000, kemudian kita kurangi dengan beban tetap yang terdiri dari overhead tetap 250.000 ditambah dengan penjualan dan administrasi tetap dapat 350, kita kurangkan dengan margin kontribusi, jadi dapat laba bersih sebesar 450.000. Nah, dari laba tersebut menunjukkan bahwa laba menurut perhitungan biaya absorpsi 50.000 lebih tinggi daripada laba menurut perhitungan biaya variabel. Perbedaan ini karena sebagian overhead tetap periode tersebut yang masuk dalam persediaan ketika perhitungan biaya absorpsi digunakan. Baiklah, materi selanjutnya tentang hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan full costing
berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan full costing. Dan jika menjual lebih banyak dari yang diproduksi, berarti persediaan awal dan unit yang diproduksi telah dijual. Menurut perhitungan full costing, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Dan unit-unit yang diproduksi dan dijual telah mengandung seluruh overhead tetap pada periode berjalan. Dengan demikian, jumlah BOP tetap menurut perhitungan full costing lebih besar dari overhead tetap pada periode berjalan, yaitu sebesar jumlah overhead tetap yang keluar dari persediaan. Oleh karena itu, laba menurut perhitungan biaya variabel lebih tinggi dari laba menurut perhitungan full costing, sebesar jumlah overhead tetap yang mengalir keluar dari persediaan awal. Dan jika jumlah produksi dan penjualan itu sama, maka tidak ada perbedaan pada laba yang akan diperoleh. Selanjutnya yaitu pengertian segmen. Segmen adalah submit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen bisa berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Materi selanjutnya tentang penyusunan laporan laba rugi segmen dengan menggunakan pendekatan variable costing. Perhatikan contoh soal pada slide berikut. Audiometronics memproduksi alat pemutar MP3 dan pemutar DVD. Audiometronics menyediakan informasi berikut ini untuk tahun depan. Diketahui penjualan untuk pemutar MP3 400.000, penjualan untuk pemutar DVD 290.000, harga pokok penjualan variabel 200.000 untuk pemutar MP3 dan untuk pemutar DVD 150.000. Selanjutnya overhead tetap langsung untuk pemutar MP3 30.000, untuk pemutar DVD 20.000. Sebuah komisi penjualan sebesar 5% dari penjualan dibayarkan ke setiap lini produk. Beban penjualan dan administrasi tetap langsung diperkirakan sebesar 10.000 untuk lini MP3 dan 15.000 untuk lini DVD. Overhead tetap umum untuk pabrik diperkirakan sebesar 100.000. Beban penjualan dan administrasi umum diperkirakan sebesar 20.000. Diminta, buatlah laporan laba rugi segmen dengan pendekatan variable costing. Berikut penyelesaian untuk contoh soal audiometronik tersebut. Yang pertama, penjualan untuk pemutar MP3 400.000, DVD pemutar 290.000, total 290.000. Harga pokok penjualan variabelnya dikurang untuk pemutar MP3 200.000, untuk DVD pemutar dikurang 150.000, dan totalnya dikurang 350.000. Dan untuk beban penjualan variabel, untuk pemutar MP3 berkurang sebesar 20.000, untuk DVD pemutar berkurang sebesar 14.500 yang didapat dari 5% dari penjualan. Dan totalnya yaitu 34.500. Dan kita akan dapat hasil untuk margin kontribusi untuk pemutar MP3 sebesar 180.000, untuk DVD pemutar sebesar 125.500, dan totalnya yaitu 305.500. Kemudian kita kurangi dengan beban tetap langsung yang terdiri dari overhead tetap langsung dikurangi sebesar 30.000 untuk pemutar MP3 dan 20.000 untuk DVD pemutar. Totalnya berkurang 50.000. Selanjutnya penjualan dan administrasi langsung berkurang 10.000, dan untuk DVD pemutar berkurang 15.000, jadi totalnya berkurang 25.000. Untuk margin segmen, totalnya 140.000 pada pemutar MP3 dan untuk DVD pemutar sebesar 90.500 dan totalnya 230.500. Kemudian kita kurangkan dengan beban umum tetap yang terdiri dari overhead tetap umum berkurang sebesar 100.000 dan penjualan administrasi umum berkurang 20.000, jadi kita dapat laba bersih sebesar 110.000.
Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.